Alhamdulillah untuk saat ini Polres Blora ini sesuai dengan slogan dari Bapak Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto SH SIKMH, yaitu Polres Blora hebat. Kalau saya pribadi ini cerita ya Mbak ya. Iya. Dulu itu saya sebenarnya tidak ingin menjadi anggota Polri. Himbauan kita itu bisa lebih mengena Mbak, mungkin melalui video-video edukatif, video-video guyonan, komedi-komedi pendek, itu lebih bahkan saya itu malah sering ke desa Mbak, karena saking nyamannya, saking senengnya. Kadang 1 hari 2 hari nggak kelihatan di desa gitu sudah, loh Pak Arif kok nggak pernah kelihatan, kemana? Padahal baru sehari 2 hari aja gitu kan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Tia Ristia di Samin TV. Babar Warto Nyawi Jining Bloro. Dan tentu saja di program kali ini kita hadir di program Wong Bloro bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, salah satu idola kita ya, karena mungkin untuk Anda semuanya cukup familiar bersama dengan beliau yang sudah hadir kali ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Aida Arif Nirwanto SH ya. Pak Arif, apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak Tia, terima kasih, kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah ya, bisa mampir ke Samin TV dan juga kita bisa ngobrol bareng hari ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa ya. Kita mengenal beliau sebagai salah satu anggota Polri juga yang saat ini bertugas di Blora. Asli Wong Blora ya Mas ya? Asli Wong Blora. Mana Blora nih? Iya Wong Blora Mbak. Iya Blora. Mana nih aslinya? Asliku Jepon Blora. Oh tetangga berarti ya? Oh iya, jadi kan kecamatan yang Jepon. Iya. Oh salaman dhisik Mbak. Salam dulu sama-sama orang Jepon ya. Kirain orang mana Jepon. gitu. Ternyata asli Jepon ya. Iya. Oke, dan kali ini kita berbincang karena ini memang khusus kita menghadirkan orang-orang Blora yang menginspirasi ya. Untuk kisah inspiratifnya Pak Arif ini bisa diceritakan juga karena mungkin saat ini juga sebagai anggota dari Polri begitu ya. Saat ini bertugas di mana ini Pak Arif? Saat ini saya berdinas sebagai Babin Kamtibmas di Polsek Bogorjo, Polres Blora. Oke, Polres Blora, khususnya di Polsek Bogorjo ya. Iya Mbak Tia. Pantesan kalau lihat liputannya kayaknya sering ke arah-arah wisata yang di Bogorjo dan sekitarnya ya. Iya. Karena memang berdinas di sana. Berdinas di sana. Dan berapa lama sih kalau boleh tahu semenjak menjabat sebagai anggota Polri ini, Mas Arif? Saya menjadi seorang anggota Polri sejak tahun 2004 Mbak Tia. 2004. Lulusan tahun 2004. Okay. Seperti apa mungkin kisahnya awal-awal emang cita-citanya dari kecil pengen jadi anggota Polri apa gimana nih? Kalau saya pribadi ini cerita ya Mbak ya. Iya. Dulu itu saya sebenarnya tidak ingin menjadi anggota Polri. Sebenarnya nggak ingin ya? Lah, saya itu dulu kepengen menjadi seorang guide atau pemandu wisata. Oh begitu. Nah, waktu saya masih sekolah, terus kelas 3 itu saya melihat Pak Lek saya. Itu ada yang menjadi anggota Polri. Wah, saya lihat itu pengabdiannya kepada warga masyarakat, melaksanakan tugas. Saya itu mulai masuk kelas 3, saya itu punya inspirasi, bagaimana jika saya mengabdikan diri sebagai seorang anggota Polri. Oke. Terus jadi saya mencoba-coba ikut seleksi, alhamdulillah sekali daftar langsung keterima. Wow, keren banget ya. Caba Mbak, secaba. Oke, baik. Tahun 2003-2004. Langsung ya, sekali coba langsung lolos. Nggak ngimpi Mbak dulu. Orang tua saya dulu itu cuma seorang bakul es dawet. Oh, baik. Tapi alhamdulillah jika Anaknya Tuhan bisa berkehendak ya. bisa terjadi Mbak. Wah, luar biasa ini. Jadi mungkin buat pemirsa kita juga jangan putus asa, jangan patah semangat ya. Iya. Apapun itu, kalau kita bersungguh-sungguh gitu ya,
kita benar-benar mengusahakan, mengupayakan apa itu yang menjadi tujuan dan juga Betul niatan sekali, kita, insya Allah bisa dikabul ya. Tentunya Seperti apa sih diiringi dengan perjuangannya? doa, ikhtiar, perjuangan, dan tentunya juga doa restu dari kedua orang tua. Orang tua saya itu bakul es loh Mbak, yang ibu saya bakul obrolan. Ini malah masih jualan di pasar Bogorjo, di pasar Jepon, bawa karung, jualan obrolan seperti Mbak. Tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi polisi. Alhamdulillah bisa menjadi orang sukses, Mbak, berhasil ya. Nah mungkin dari perjalanan awalnya dulu, namanya orang kan kadang-kadang berpikiran nih, waduh kalau jadi anggota Polri atau mungkin ASN ini benar-benar harus tirakatnya gede, biasanya kan gitu ya. Seperti apa sih mungkin kisah orang tua yang selama ini juga mendukung Pak Arif gitu ya, dari kisahnya awalnya mungkin tadi dari orang tua yang mendorong, ataukah memang awalnya memang dari keinginan pribadi terlebih dahulu, atau seperti apa untuk menjadi Polri? Setelah saya punya inspirasi untuk menjadi anggota Polri, tentunya orang tua juga mendukung. Orang tua ya memberikan kita waktu dan kesempatan mungkin untuk mempersiapkan fisik kita dengan berolahraga, dengan memberikan support dan juga memberikan semangat, tentunya dengan doa tadi Mbak. Dan alhamdulillah dengan perjuangan yang ibaratnya tidak mudah bisa terlampaui. Oke, luar biasa ya. Tentunya menjadi seorang anggota Polri itu juga penuh lika-liku Mbak. Ada suka, ada duka. Nah ini yang pengen kita tahu juga gitu ya. Kadang-kadang orang melihat, wah ini kalau udah jadi Polri, wah mentereng banget ya, udah pakai pakaian dinas ya, sudah bertugas, waduh keren banget nih. Nah seperti apa sih tugasnya sehari-hari kalau Pak Arif di lapangan begitu ya, langsung menghadapi masyarakat? Kalau saya sendiri kan saat ini bertugas sebagai seorang anggota Babin Kamtibmas yang tugasnya itu berada di desa-desa Mbak. Dan saya sendiri itu di Polsek Bogorjo mengampu di 2 desa. Yaitu di Babin Kamtibmas Desa Perantaan dan juga Desa Jeruk. Karena memang keterbatasan personel Mbak ya. Jadi harus mengampu 2 desa. Ada beberapa anggota yang mengampu 2 desa. Tugasnya apa sih Mbak? Kok pakai kuning-kuning tulisannya Babin Kamtibmas. Seperti apa tuh? Seperti ini ya Mbak ya. Jadi sebagai seorang Babin Kamtibmas tugasnya itu untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di wilayah desa binaan masing-masing. Waduh, ini harus menjaga keamanan, berarti muter terus setiap hari apa gimana nih Pak? Iya, lebih baik muter terus. Dalam artian gini Mbak ya, kita melaksanakan tugas-tugas seperti sambang, pembinaan, penyuluhan kepada warga masyarakat. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan sedikit ya disinggung masalah suka dan juga dukanya nih ya. Nah, kira-kira seperti apa sih Pak dalam di Bogorjo sudah berapa lama kalau boleh tahu? Saya baru mau 1 tahun Mbak. Baru mau 1 tahun ya. Dulu pertama masuk itu sebelum Lebaran. Nah, ini kan mau Lebaran lagi ya Mbak ya. Berarti pas ya, kurang lebih 1 tahun. Dan sebelumnya kayaknya dulu pernah di Humasnya juga ya, di Humas Polres juga, dan mungkin flashback mungkin setelah jadi secaba tadi ya, mungkin perjalanan lika-liku karir di kepolisian seperti apa? Dulu setelah tugas-tugas saya gitu ya Mbak. Saya pernah tugas di Polsek Todanan, dulu juga menjadi Babin Kamtibmas, pernah juga dinas di Polisi Lalu Lintas, pernah juga di Polsek Kota, di Cepu juga pernah, kemudian terakhir di Humas Polres Blora Mbak Tia. Terus setelah itu saya kembali mengabdikan diri sebagai Babin Kamtibmas. Oke, jadi memang di rolling ya, muter terus untuk penyegaran, untuk pengembangan karir dari anggota biar lebih fresh lah istilahnya gitu Pak. Oke, dan kalau di masyarakat kita sendiri seperti apa sih Pak responnya, atau mungkin juga kerjasama dengan dalam hal ini kepolisian begitu ya, untuk bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar? Mari berpartisipasi. Sahabat Statistik, Sensus Ekonomi 2026 sebentar lagi. Bulan Mei sampai Agustus 2026 ini, Sensus Ekonomi akan diselenggarakan oleh BPS seluruh Indonesia. Yuk, kita bedah lini masanya. Mei,
Rangkaian SE 2026 akan dimulai dengan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi kepada para stakeholders. BPS akan mengirimkan WhatsApp dan email blast sebagai bentuk sosialisasi untuk data awal, khususnya bagi responden usaha besar atau UB. Para calon responden ini juga dapat mengajukan pengisian mandiri secara bersama-sama berkoordinasi dengan BPS. Jenny, pendataan dimulai melalui KW atau Computer Assisted Web Interviewing bagi responden UB. Responden akan dikirimkan link kuesioner melalui WhatsApp dan email blast. Masih di bulan yang sama, petugas lapangan akan melakukan pendataan secara door-to-door kepada responden dengan KP atau Computer Assisted Personal Interviewing. Pendataan dengan petugas ini dilakukan hingga bulan Juli dan Agustus, mencakup usaha menengah dan usaha mikro dan kecil. Usaha besar juga dapat diinterview secara langsung oleh petugas jika belum melakukan pengisian mandiri. Itulah rangkaian pelaksanaan SE 2026. Mari berpartisipasi bersama kita mencatat ekonomi Indonesia. Seperti apa sih Pak respon mereka biasanya? Alhamdulillah untuk saat ini Polres Blora ini sesuai dengan slogan dari Bapak Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto SH SIKMH, yaitu Polres Blora hebat. Hebat itu ada kepanjangannya, Mbak. Apa tuh Pak? Yaitu hadir, berbuat, dan bermanfaat. Oh, hadir, berbuat, dan bermanfaat ya. Hebat disingkatnya. Nah, disitulah peran sebagai Babin Kamtibmas harus kita optimalkan. Kita harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, kita harus bisa berbuat, dan tentunya harus bisa bermanfaat bagi warga masyarakat. Oke, baik. Jadi harus hadir, bisa berbuat juga dan juga bermanfaat pastinya ya untuk masyarakat kita. Supaya mungkin kadang juga orang itu bisa lebih sadar akan menjaga keamanan ini, bisa tumbuh kalau merasa saling memiliki begitu ya, saling betul sekali. Bersinergi juga dengan kepolisian. Jadi bukan cuma tugasnya polisi aja yang mengayomi memberikan keamanan, tapi masyarakat juga mengupayakannya begitu ya. Betul, nah, Mbak Tia. Dan kalau kita tahu usut punya usut ya, Pak Arif ini bukan cuman bertugas sebagai anggota kepolisian saja, tapi juga di tengah masyarakat ini kayaknya juga lebih dekat dengan sosok YouTuber ya. Sahabat Al Arif ya. Kalau aduh saya sering nonton juga itu channel YouTube-nya ya. Itu gimana sih Pak awal mulanya? Mungkin supaya lebih dekat dengan masyarakat kah atau bagaimana awal mula bisa tampil sebagai YouTuber? Mungkin awal-awal iseng rekam aja apa gimana? Mungkin boleh cerita deh Pak Arif. Iya. Ya memang betul sekali Mbak Tia. Kalau saya blusukan itu saya baru berteriak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Itu yang mendengar itu mereka itu nggak asing sama suara saya. Iya. Pak Al Arif Blora. Padahal dulu itu malah nggak tahu kalau saya itu seorang Polisi. anggota Polri. Zaman dulu kan saya di humas kan pakaiannya kan pakaian hitam-hitam. Iya. Mereka itu malah nggak tahu kalau saya itu seorang anggota Polri. Terus akhirnya saya pindah. Dan saya ya sesuai dengan tugas ini saya selaraskan ya, jadi sesuai dengan tadi slogannya Bapak Kapolres Blora, hebat, hadir, berbuat, dan bermanfaat. Nah dengan melalui sekaligus konten kreator tadi saya bisa menyelam di situ Mbak. Saya bisa hadir, bisa berbuat, dan bisa bermanfaat. Contoh kecil, betul. Dengan adanya kita sebagai konten kreator, kita bisa membantu nih mempromosikan, misal ada UMKM, misal ada kegiatan yang ada di desa, kita bisa bantu promosi Mbak. Betul. Jadi memang itu adalah sebagian kecil ya dari misinya Pak Arif ini untuk bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat juga gitu ya, bisa lebih dekat, bisa lebih menyentuh lah masyarakat ini kebutuhannya seperti apa, bisa sambil dipromosikan juga. Nah, apalagi saat ini kan zamannya zaman medsos ya Mbak ya. Dengan medsos kita sekaligus bisa menyampaikan imbauan-imbauan Kamtibmas dan juga pesan-pesan Kamtibmas. Mungkin ada informasi-informasi penting yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sampaikan melalui media sosial. Bahkan cakupannya
itu nggak hanya di desa binaan, Mbak, bisa sampai ke luar desa, bahkan se-Indonesia Raya jika menonton YouTube, seperti akun medsos yang lain lah, Mbak, ya. Karena banyak itu akun-akun medsos seperti itu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan imbauan-imbauan Kamtibmas tadi, Mbak. Nah, betul. Itu termasuk sukanya ya menjadi anggota Polri ya. Dukanya terus gini, Mbak, ini masih suka. Masih ada ini, Mbak. Masih ini banyak sukanya berarti ya. Kita sebagai Babin Kamtibmas hidup di desa. Ketika kita berbicara tentang desa, itu tidak pernah ada habisnya, Mbak. Selalu saja ada cerita-cerita yang bisa kita bagikan untuk pemirsa. Entah itu tentang bentang alam yang luas, suasana pedesaan yang indah, guyub rukun warga masyarakat yang adem, ayem, kemudian ada juga tentang tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang notabene asli dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, ini dia. Jadi memang khusus untuk Blora ini ya dirangkum dalam sebuah tayangan yang menarik ya. Nah, seperti itu. Jadi sebagai seorang anggota Polri, sekaligus itu saya ingin mengangkat potensi dan juga budaya, tradisi yang ada di Kabupaten Blora tercinta, Mbak Tia. Oke, betul sekali. Nah, kalau itu tadi mungkin sedikit sukanya melalui hobi juga ini bisa meluas gitu ya, mencakup juga dengan sebagian tugas dan juga fungsi Anda sebagai anggota. Jadi imbauan-imbauan kita itu bisa lebih mengena, Mbak. Mungkin melalui video-video edukatif, video-video guyonan, komedi-komedi pendek, itu lebih mengena daripada kita sekarang secara formal menyampaikan, kadang sepertinya sudah nggak zamannya kan, Mbak ya. Iya, betul. Ya seperti kita saat ini kan melalui media yang bisa dilihat, yang bisa didengar, bisa ditonton, bisa dilihat oleh masyarakat luas. Betul sekali. Nah, kalau mungkin tadi juga sudah dikatakan, kadang kalau ada suka pasti dong ada dukanya gitu ya. Betul. Apa sih, sekali, Pak, yang kadang-kadang ada sedikit ganjalan atau mungkin sesuatu hal yang menjadi tantangan lah paling tidak ya dalam selama ini bertugas begitu, seperti apa mungkin tantangan yang ada? Nah, ini kalau saya pribadi nih, Mbak, ya mungkin juga sama teman-teman anggota lain ya, kadang itu terutama sebagai Babin Kamtibmas, Mbak ya. Saya bercerita sebagai Babin Kamtibmas. Sebetulnya itu saya ingin ibaratnya punya waktu bisa sehari-hari mengikuti kegiatan di desa. Tapi kadang kita harus bisa membagi antara waktu tugas dengan waktu keluarga. Betul. Nah, ini saya juga di sini mengucapkan terima kasih sekali kepada keluarga saya yang selalu mensupport sebagai seorang Babin Kamtibmas. Saya bisa belusuan, bisa sambang, mereka mensupport, Mbak. Bahkan saya itu malah sering ke desa, Mbak, karena saking nyamannya, saking senengnya. Kadang 1 hari, 2 hari nggak kelihatan di desa gitu sudah, loh, Pak Arif kok nggak pernah kelihatan kemana, padahal baru sehari 2 hari aja gitu kan. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi memang kadang-kadang dibutuhkan profesionalisme sebagai seorang anggota Polri begitu ya. Harus bisa membagi waktunya secara profesional saat bertugas dan juga untuk keluarga. Nah, berarti kalau jadi Polri waktunya harus 24 jam untuk institusi, kedinasan atau seperti apa, Pak Arif? Kita sebagai anggota Polri ini, Mbak, HP saya ini malah 2. Ini tuh nggak pernah mati. On terus 1 kali 24 jam. Betul. Jadi sak wayah-wayah ada warga yang memberikan informasi atau ada mungkin kabar-kabar penting, perintah-perintah pimpinan, kita harus selalu siap siaga 1 kali 25 jam. Oh, 25 jam malah ya. Kelebihan dong, Pak. Waduh, keren banget ya. Itu. Saya tahu memang biasanya kalau di desa itu ada permasalahan, ada segala sesuatunya. Selain kepada pejabat di tingkat desanya gitu ya. Paling banter ya udah paling gampang panggil aja Babin Kamtibmasnya untuk menyelesaikan permasalahan. Ibaratnya itu seperti sih, ini, kepanjangan tangan dari beliaunya Bapak Kapolres itu adalah Babin Kamtibmas yang ada di wilayah-wilayah. Iya. Karena Babin Kamtibmas itu polisi yang paling dekat, Mbak, dengan warga. Jadi dengan aktifnya seorang Babin bisa belusuan, sambang, bercengkrama, jagung Kamtibmas. Warga itu seolah-olah menjadi tidak sungkan, tidak ada sekat. Ibaratnya itu
tidak ada dusta di antara kita. Nah, ini. Jadi benar. jika kita dekat dengan mereka itu info apa aja itu pasti menyampaikan. Dan kita jika ingin ibaratnya ada program-program apa itu juga lebih enak, Mbak. Betul. Jadi bisa lebih mudah nyampainya ya karena sudah akrab dengan masyarakatnya begitu ya Pak ya. Nah kalau mungkin tadi ya kan rumah Jepon ke Bogorjo setiap hari berarti pulang pergi aman Pulang ya Pak pergi ya? aman, Dekat masih terjangkau lah. Daripada dulu saya di Todanan. Iya betul. Ini lebih dekat. Jadi kalau misalnya penasaran juga sih sebenarnya kalau misalnya ada satu kejadian yang urgent banget gitu ya. Kalau tadi kan HP 1 kali 25 jam nyala terus. Kalau ada kejadian urgensi berarti langsung ke TKP begitu? Otomatis langsung... Mbak, otomatis kita langsung ke TKP. Apalagi saat ada kejadian itu di wilayah kita, di desa binaan kita, itu kita harus ya tadi seperti slogannya Bapak Kapolres Blora, hebat, hadir, berbuat dan bermanfaat. Hadir kita itu nggak cuma pas momen-momen bahagia aja Mbak. Iya, betul. Dalam suka dan duka. Saya bilang begitu karena mungkin saya sudah menjiwa ya sebagai seorang Babin Kamtipmas. Warga itu, sedulur di desa itu senang dengan kehadiran petugas polisi. Contoh kecil nih, Nun Sewu, pada saat momen-momen acara tradisi atau kearifan lokal. Iya, biasanya turut kadang hadir, ada acara sedekah bumi. Ada acara gas desa, ada acara bancaan, seperti itu Mbak. Disitulah saya manfaatkan momen-momen tersebut untuk hadir di tengah-tengah warga masyarakat, yaitu melalui dengan kearifan lokal, kesenian tradisional. Saya masuk membaur melalui situ Mbak. Tanggapan mereka juga baik. Ada Pak Babin kok, wah Pak Babin kok ikut acara apa bancaan, acara kondangan. Mereka itu hadir, kita berada di tengah-tengah mereka itu sudah senang. Betul, merasa aman juga. Merasa aman. Wah, ini kalau ada Pak Babin pasti aman dong. Iya benar. Kemudian juga gini Mbak, pada saat suka kita hadir, pada saat duka mungkin ada warga yang meninggal dunia. Ada yang ibaratnya ada permasalahan, kita juga hadir, kita ikut takziah, kita ikut menyengkuyung, kita ikut bersama-sama. Hari ini, rangkaian Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai. Apa saja kegiatan SE 2026 pada bulan Mei? Rangkaian kegiatan SE 2026 bulan ini dimulai dari komunikasi, koordinasi, dan diplomasi yang dilakukan BPS kepada para stakeholders, yaitu kementerian, lembaga, OPD, dan asosiasi. Selanjutnya, serentak di seluruh Indonesia, BPS akan mulai mengirimkan WhatsApp dan email blast sebagai bentuk sosialisasi, khususnya untuk responden usaha besar. Responden dapat mengajukan pengisian kuesioner SE 2026 secara mandiri dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPS setempat. Jadi, pada Mei ini, pendataan door-to-door SE 2026 belum dimulai. Pendataan lapangan SE 2026 secara door-to-door baru akan dimulai pada pertengahan Juni 2026 mendatang. Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia. Mungkin di desa itu ada acara kerja bakti atau mungkin ada acara gotong royong. Nek wong desa gotong royong membuat rumah namanya sambatan, Mbak. Nah, itu kita ikut hadir, kita ikut bercengkrama. Sambatan juga ikut hadir ya, Pak ya? Mereka senang, Mbak. Oh, iya. Loh, saya itu loh, Mbak. Kan kontak saya itu tersebar di medsos saya di semua medsos saya kan ada di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Jadi ada info sekecil apapun itu warga itu ngabari Mbak. Saya juga sampai heran. Sampai Pak, segitunya ya. Ini nanti ada acara mau panen jagung, mau bancaan. Pak, besok ada acara sambatan ini bangun rumah loh. Mereka itu ngabari Mbak. Mungkin ya karena saking
dekatnya saya dengan mereka. Masyarakat ya. Oke, wah ini luar biasa. Jadi rasa aman dan juga nyaman ya kepada sosok dari Pak dengan Babinnya seperti ini. itu saya betul-betul bisa mengaplikasikan slogan dari Bapak Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto SH SIKMH, yaitu Polres Blora hebat, hadir, berbuat, dan bermanfaat. Ya betul. Kadang kan ada yang cuman hadir aja, cuman sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi ini lebih dari itu ya. Hadir ya, berbuat dan juga bermanfaat. Ini kata kuncinya luar biasa loh. Dan pastinya juga dari pihak Polres sendiri begitu ya, kalau melihat sosok Pak Arief ya setelah mungkin melalang buana tadi ke mana-mana gitu kan, dan akhirnya saat ini di Polsek Bogorjo seperti itu. Seperti apa sih mungkin dari tim di Polsek Bogorjo ini sendiri untuk bisa terus membangun kekompakan begitu ya? Alhamdulillah, Mbak. Seperti apa tuh Pak? Dengan kegiatan belusukan saya, terutama sebagai Babin Kamtibmas, dari komando, dari kantor itu sangat mendukung Pak. Terutama Bapak Kapolres Blora, Bapak Kapolsek Bogorjo, dan juga teman-teman semua mendukung Mbak. Semua mendukung dan juga ya mensupport, menyemangati. Misal saya ada kegiatan di desa, izin dan saya ada kegiatan di desa jadi nggak bisa ikut apel, silakan langsung ikut. Jadi kita utamakan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Misal kita nggak ikut apel, yang penting kita izin sama pimpinan, sama Bapak Kapolres, sama Bapak Kapolsek, kita minta izin. Memang di kegiatan kehadiran kita dibutuhkan. Saat kita dibutuhkan masyarakat, ya kita utamakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik. Dan kalau kan Polri untuk masyarakat. Betul. Nah kalau melihat sosok dari Pak Arief ini sebegitu dekatnya dengan masyarakatnya, ini bisa menjadi inspirasi juga loh untuk anggota yang lain begitu ya, karena supaya tidak ada jarak ya seperti tadi tiada dusta di antara kita. Pastinya ini juga cukup relevan juga kalau bisa mendampingi masyarakat di saat suka maupun dukanya. Ini pastinya juga menjadi inspirasi untuk rekan-rekan anggota Polri yang lain begitu ya. Alhamdulillah teman-teman Babin di Kabupaten Blora itu juga aktif juga Mbak. Buktinya apa? Kegiatan sambang-sambang terus dilaksanakan, belusukan. Ya itu tadi Mbak, suka dukanya di desa ya seperti itu tadi. Sak wayah-wayah dihubungi itu harus nyambung. Harus nyambung ya. Pertama harus nyambung dulu. Nek bisa kita hadir ya secepatnya kita hadir. Jika mungkin kita ada kegiatan lain mungkin butuh waktu kan, mungkin perjalanan. Tapi kan kita sudah nyambung dulu. Jadi harus bisa dikabarin on call ya. Terus itu. Mbak. Wah ini keren juga sih. Harus melayaninya. Dan saat ini ada juga Mbak layanan dari Polri, yaitu call center 110. Oh iya, seperti apa itu? Jadi jika misal jenengan mengalami kejadian atau hal-hal yang tidak mengenakan, entah itu tindak pidana, gangguan Kamtibmas, bencana dan lain-lainnya, mungkin juga kecelakaan, bisa calling call center 110. Langsung nyambung gitu nanti langsung nyambung, ada operator yang menjelaskan, yang melayani, dan nanti diarahkan kepada kantor polisian yang terdekat. Bebas pulsa nggak Pak itu Pak? Ada bebas pulsanya nggak? Nah ini boleh dicatat ya, nomor penting ini memang butuh kita simpen ya. Kadang-kadang kan orang belum ngeh gitu ya. Duh, kalau nanti saya ada kegawat daruratan mesti telepon siapa gitu, karena nggak bisa langsung respon untuk bisa menghubungi nomor mana yang penting, nomor mana yang terdekat untuk warga masyarakat semuanya saja bisa sekali, ya. Mbak. Mungkin untuk pelapor yang lain juga bisa menghubungi 110. Nah, kalau saya sebagai Babin Mbak, itu sambangnya itu nggak cuma sambang secara konvensional di dunia nyata. Oh gitu. Karena kita hidup di dua dunia Mbak. Di dunia nyata dan di dunia maya. Betul. Saya di desa itu buat grup-grup Mbak. Grup WA. Ada namanya grup ngopi, ada grup sedulur, ada grup perangkat, ada grup pengajian. Saya buat grup-grup seperti itu. Jadi wayah-wayah saya ada perintah, saya ada info, itu langsung saya share. Langsung saya share. Jadi mereka sudah tahu dulu. Misal contoh kecil, besok itu akan ada kegiatan apa,
di-share di situ. Lah grup saya banyak sekali Mbak ini. Ada Grupnya banyak, ya? ratusan. Makanya device-nya jadi 2 double gitu. Oh, ini ada grup Karang Taruna, seluruh desa perantaan, ada seluruh desa jeruk, grup kelompok tani juga ada. Itu dengan adanya kemajuan teknologi bisa membantu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Makanya Bapak Kapolres bilang gini, hiduplah pada zamannya. Iya, betul. Ya kan Mbak? Saya setuju. Pada saat ini zamannya zaman medsos, Zaman kita harus medsos. melek medsos. Kita harus manfaatkan teknologi tersebut Iya. untuk melaksanakan tugas Polri untuk Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya. Karena kehidupan ataupun permasalahan itu nggak hanya di dunia nyata, bahkan lebih banyak di dunia maya, Betul. terutama di media sosial. Iya. Ini banyak ya, barangkali juga hoax dan lain sebagainya. Nah, betul itu ya, Mbak. Pak, ya. Untuk itulah saya pribadi mungkin dan juga Mbak Tia berpesan kepada pemirsa dimanapun berada, mari kita bijak dalam Medsos. media sosial. Oke, saya setuju ya bahwasanya memang hal ini perlu untuk digaungkan terus ya, bijak dalam bermedsos ini, apalagi juga masyarakat suka pada nanya nggak sih Pak, ini info begini bener nggak Pak? Betul, nah, Mbak. kadang-kadang kan ada share-sharean di grup-grup, di WA atau mungkin di medsos lainnya gitu ya, asal diteruskan. Nah, kira-kira seperti itu banyak Sering juga Mbak. nggak? Saya sendiri sering mendapat WA seperti itu. Kadang Iya. nomor baru, kadang juga warga kita. Nah, ini sekaligus kita ingatkan kepada semuanya saja ya, untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap penipuan. Iya. Khususnya ini penipuan online, Mbak. Betul. Karena modusnya itu berkembang Banyak ya, Pak, ya? banyak sekali. Nggak cuma modus undian, nggak cuma modus menang hadiah, nggak cuma modus jual beli bawa barang murah, tapi sekarang ada juga penipuan segitiga Apa yang itu, Pak? memanfaatkan mungkin di satu titik, di satu orang si A itu menawarkan barang, terus diiklankan ada nomor WA-nya, di sini itu nyomot punyanya ini, terus dijual si B sini, Iya, terus ada yang nawar, itu padahal punyanya si ini, itu cuma langsung percaya aja, langsung ditransfer, Iya. padahal itu punyanya si ini, jadi itu Oke. penipuan segitiga. Itu mulai ada modus-modus. Trennya seperti justru itu, berkembang Mbak. seperti itu sekarang ya. Wah, ini jadi harus menjadikan satu perhatian khusus ya untuk warga masyarakat ya Pak ya. Betul Karena sekali. modus operandi kriminalitas sekarang justru berkembang pesat dengan adanya digitalisme. Jangan mudah percaya kepada orang yang belum kita kenal, terutama yang baru kenal melalui media sosial. Iya, oke. Lah kok wong liya, Mbak? Kadang lo koncone dhewe. Iku yo mentolo mlidhuki rek. Iya, betul. Iya ora. betul. Kadang nu sewu. Utang ditagih angel. Nggak balik ya. Nggak balik. Lo itu konco kecil ya, Mbak ya. Iya. Nah, makanya itu kita harus selalu mengingatkan. Kalau wong Jawa mbiyen nek ngarani iki aku pernah ada pepatah Jawa mengatakan sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Wah, ini Untuk itulah kita sebagai Babin Kamtibmas kita tak bosan-bosan untuk memberikan imbauan, mengingatkan kepada warga masyarakat, terutama khususnya tentang Kamtibmas. Oke, betul sekali. Nah, kalau tadi sudah kita simak gitu ya, bahwasanya ini Pak Arief ini menginspirasi kita semuanya sebagai orang asli Bluro gitu Wah, ya. Bluro iya Mbak. Wong Ini saya tuh Bluro sampai asli. ke bawah jika ngomong gitu loh. Damai Bluro, wah Arief saking Bluro loh. Kan Iya. kalau bahasanya wong Bluro kan ditambahi ngarepe ya Mbak. Iya. Jepon yo Jepon. Jepon. Bluro dadi Bluro. Dadi ilatku iki wis kok ilat wong Bluro, Mbak. Iya, betul. Karena TI wong Bluro. Asli Bluro. Dan saya dalam membuat video, membuat konten pun menampilkan bahasa-bahasa yang apa adanya, Mbak. Dialek asli Bluro. Dialek asli Bluro. Karena bangga menjadi wong Bluro. Bangga menjadi wong Bluro. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Arief. Sungguh sangat menginspirasi ya, karena memang bahasan kita kali ini mengupas sekitar Wong Bluro Wong gitu ya, Bluro. sebagai sosok yang inspiratif di Kabupaten Blora. Sebagai Wong Bluro asli, kami juga bangga adanya Pak Arief Nirwanto ini, karena sudah mendunia loh bahkan ya. Ini penontonnya juga banyak Alhamdulillah, dari Mbak. subscriber Iya. YouTube-nya ini dari luar Blora, bahkan luar negeri juga banyak seperti itu, dan dikenal juga sebagai sosok polisi yang dekat dengan masyarakat.
masyarakat. Terima kasih Pak Arif untuk Alhamdulillah. inspirasinya hari ini. Semoga juga bisa membawa inspirasi untuk para pemirsa dimanapun berada. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali Pak Arif ya. Tetap bangga sebagai Sama-sama Wong Mbak Blora. Tia. Semoga tetap sukses, semangat selalu. Wah, ini sudah selesai ya? Iya. Wah, lah nggak terasa loh ini. Wah, lah ini gamble Oke. orang bar ini. Wah, sebetulnya banyak sekali Mbak cerita-cerita Sebenarnya masih banyak suka ya. duka yang Oke. bisa kita Next, ceritakan. mungkin nanti kita bisa kupas untuk sisi lain dari Pak Arif Nirwanto ini di program atau juga tayangan yang berbeda gitu ya. Iya. Oke, selamat bertugas Pak Arif dan terima kasih pemirsa. Demikian untuk program Wong Blora yang sudah kita hadirkan. Saya Tia Ristia harus pamit undur diri dari kebersamaan kita. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samin TV